Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali bertemu lagi dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pembahasan hari ini yaitu tentang lanjutan dari yang kemarin surah Al-Fatihah, yaitu pesan surah Al-Fatihah. Sebelum kita menjelaskan tentang pesan surah Al-Fatihah, kita mengetahui dulu tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini yang berarti pembukaan. Jadi Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Ingat ya, Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Karena dengan surah inilah dibuka dan dimulai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Fatihah, atau dengan kata lain Al-Fatihah ini adalah surah pertama yang ada di dalam Al-Quran. Jadi setiap awal kita membuka itu adalah surah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut atau diberi nama dengan Al-Fatihah yang berarti pembukaan. Kemudian selanjutnya dan dinamakan Ummul Quran. Al-Fatihah juga disebut atau dinamai dengan Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, induk Alkitab. Alkitab itu adalah Al-Quran juga, nama lain dari kitab Al-Quran. Jadi ada yang menyebutnya Al-Fatihah artinya pembukaan, ada yang menyebutnya Ummul Quran arti induknya Al-Quran, Ummul Kitab induknya Alkitab, karena dengan dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Jadi semua Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 itu semuanya terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Maksudnya terhimpun itu pembelajarannya menjelaskan segala macam hukum ada di dalam Al-Fatihah. Artinya semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan yang ketiga dinamakan pula as-sab'ul matsani. As-sab'ul matsani artinya 7 yang berulang-ulang. Jadi kalau kita mendengar nama lain dari Al-Fatihah, as-sab'ul matsani artinya 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya ada 7. Nah, jadi Al-Fatihah jumlah ayatnya ada 7. Karena jumlah ayatnya ada 7, dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Jadi setiap rakaat sholat dibaca Al-Fatihah, makanya disebut dengan sab'ul matsani. Nah, jadi Al-Fatihah di sini ada 3, Al-Fatihah, Ummul Quran, sab'ul matsani. Jadi 3 nama itu ada artinya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar tepuk Islami, tepuk tangan Islami, yaitu tepuk Al-Fatihah. Yang di rumah bisa diikuti bagaimana cara tepuk Al-Fatihah. Contohnya dulu seperti ini. Tepuk Al-Fatihah surah ke-1 Al-Fatihah artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, itu adalah tepuk Al-Fatihah. Bisa kita ulangi lagi supaya kita ingat. Jadi kalau disebut tepuk Al-Fatihah
Surah ke-1 Al-Fatihah, artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah. Nah, itu adalah tepuk Al-Fatihah, atau lebih jelasnya seperti contoh ini. Ya, sekali lagi contoh dari tepuk Al-Fatihah. Al-Fatihah, surat ke-1 Al-Fatihah, artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah. Nah, itu tadi tepuk Al-Fatihah. Jadi dalam tepuk Al-Fatihah ini kita sudah tahu Al-Fatihah itu adalah surah ke-1. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Berapa jumlah ayatnya? Jumlah ayatnya ada 7, di mana diturunkan di kota Mekah. Nah, jadi kalau hafal tepuk Al-Fatihah ini kita akan tahu artinya surah keberapa, jumlah ayatnya, diturunkan di mana. Nah, kalau hafal semuanya bisa jawab. Hanya bagus dihafal tepuk Al-Fatihah ini. Nah, kita lanjut saja. Nah, pesan surah Al-Fatihah itu karena judul kita pesan surah Al-Fatihah. Nah, ini adalah pesan surah Al-Fatihah. Jadi apa saja surah Al-Fatihah itu? Jadi surah Al-Fatihah berisi pesan pengajaran bagi kita. Jadi mengajarkan bagi kita, Allah memulai kitabnya dengan basmalah. Nah, jadi Al-Quran itu dimulai dengan basmalah. Setiap surahnya dimulai basmalah. Surah kedua dimulai basmalah. Surah ketiga dimulai basmalah. Jadi semuanya dimulai basmalah dari ayat pertama sampai ayat terakhir, kecuali satu surah yang tidak dimulai dengan basmalah. Itu ada alasan tertentu. Jadi kita meneladaninya yaitu dengan memulai setiap pekerjaan dengan membaca basmalah, seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Membaca basmalah setiap mengawali setiap pekerjaan. Setiap mengawali dibaca bismillah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau masuk rumah baca bismillah, mau keluar rumah baca bismillah. Nah, kita itu meneladani dari surah Al-Fatihah yang dimulai dengan basmalah. Allah mengajarkan kita untuk mulai setiap kegiatan dengan basmalah. Dengan membaca basmalah kita meminta pertolongan agar kegiatan kita direstui dan didukung oleh Allah. Jadi kalau kita memulai setiap pekerjaan kita dengan membaca basmalah, Allah akan merestui dan mendukungnya, yaitu dengan memberikan pahala dan berkah kepada kita. Makanya kita dianjurkan membaca basmalah setiap mengawali pekerjaan. Allah adalah Tuhan alam semesta, pemelihara alam semesta. Karena di dalam surah Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu penguasa dan pemelihara alam semesta, karena ia maha pengasih kepada seluruh makhluk dalam kehidupan dunia ini, dan ia maha penyayang kepada hamba-hambanya yang taat. Jadi semua hamba-hambanya yang taat maka Allah kasih sayangi dengan memasukkan ke dalam surga. Jadi setiap hambanya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Untuk
pembahasan di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu pembahasan yang kemarin ada hubungannya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih setiap makhluknya, mau Islam mau tidak Islam, semuanya Allah kasihi. Nah, ini di dunia. Kalau Ar-Rahim Maha Penyayang, kasih sayangnya hanya kepada orang yang beriman atau orang yang taat kepada perintah Allah dengan memasukkannya ke dalam surga Allah. Nah, itulah kasih sayang Allah Ta'ala, agar kita taat dan selalu memohon kepada Allah Ta'ala. Di pesan surah Al-Fatihah di sini yaitu kasih sayang Allah Ta'ala agar kita taat dan selalu memohon kepada Allah Ta'ala. Nah, ini pesan yang tersirat di dalam surah Al-Fatihah, yaitu kasih sayang Allah. Karena Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Basmalah di dalam surah Al-Fatihah itu termasuk ayat pertama. Jadi perlu ingat, Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah basmalah, mengajarkan kita untuk berbuat kasih sayang kepada semua makhluknya, semua yang ada di bumi ini kita sayangi. Kemudian kita belajar melafalkan atau menghafal surah Al-Fatihah. Bisa kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, inilah bacaan surah Al-Fatihah, bisa dihafal dan diulangi di rumah. Jadi kita bacanya secara perlahan. Jadi untuk menghafalnya bisa diulang-ulangi. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi Al-Fatihah berjumlah ada 7 ayat. Ayat pertamanya surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, ayat pertama surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim. Ayat keempat Maliki Yaumiddin. Jadi dari Bismillah sampai Maliki Yaumiddin itu ada 4 ayat.
Ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu ada 7 ayat. Jadi jangan lupa ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada soal, ayat pertama surah Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah diturunkan di mana? Jadi ingat, di dalam tepuk Al-Fatihah semuanya sudah lengkap. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.